Gabungan sejumlah LSM dan keluarga korban dugaan poligami tanpa izin istri gelar demonstrasi di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam aksinya, massa merasa kecewa karena pengadilan hanya memvonis terdakwa dengan pidana 1 tahun kurungan penjara. Aksi unjuk rasa di depan gerbang pintu masuk Pengadilan Negeri Jambi ini berlangsung panas. Massa dari pihak keluarga korban poligami dan gabungan sejumlah LSM terlibat adu mulut dengan pihak humas pengadilan. Mereka bersitegang terkait vonis Hakim Pengadilan Negeri Jambi terhadap terdakwa Tano Tolim. Tano Tolim divonis 1 tahun penjara oleh hakim terkait perkara pasal 279 KUHP yang menjeratnya. Ia diduga melakukan pernikahan tanpa izin istrinya dan menyembunyikan status pernikahan terdahulunya dengan orang lain. Hal ini terungkap dalam fakta persidangan bahwa terdakwa diduga telah memalsukan dokumen KTP miliknya menjadi status lajang. Sementara terdakwa sendiri telah menikah dan memiliki istri yang sah. Awalnya massa hanya berorasi di depan kantor Pengadilan Negeri Jambi. Namun tak lama kemudian, mereka bergerak dan menggelar aksi yang sama di depan gerbang pintu masuk Kejaksaan Negeri Jambi. Selain kecewa dengan vonis hakim, pendemo juga kecewa dengan tuntutan jaksa yang hanya menuntut terdakwa 1 tahun penjara. Mereka menduga adanya oknum penegak hukum yang bermain mata terkait kasus ini. Yang sedang berperkara di pengadilan itu keponakan saya. Nah, dari awal kami mengikuti proses hukum ini mulai dari tingkat kepolisian, ya kan, proses penyidikan sampai ditetapkan tersangka, sampai barang ini limpah kejaksaan sampai ke pengadilan. Nah, hari ini sidangnya agendanya pembacaan putusan terkait kasus asal-usul pernikahan. Jadi terdakwa Tano Tolim ini menikah lagi dengan perempuan lain, ya kan, digerobokan dengan menyembunyikan status pernikahannya terdahulu. Nah, sebenarnya dalam fakta persidangan ini terungkap, harusnya jaksa penuntut umum, ya kan, di sini yang dipegang sama Kasipidum itu sebetulnya ancaman maksimalnya 7 tahun di pasal 2-nya, karena dia menyembunyikan. Itu dibuktikan dengan dia memalsukan KTP sebelum dia menikah lagi dengan perempuan lain. Bahwasannya ada status di situ dibuat dia masih lajang, sementara dia suami sah masih dari keponakan saya. Hari ini dia divonis 1 tahun penjara karena itu materi dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut. Sebetulnya itu sudah saya sampaikan, cuman kata jaksa penuntutnya ngatakan begini, bahwasannya nanti kita tunggu di persidangan karena akan ada fakta persidangan yang terbuka. Syukur-syukur itu menjadi pertimbangan hakim. Dan sebetulnya fakta persidangan memang terbukti. Dia melakukan pernikahan tanpa izin dengan memalsukan dokumen KTP dan menyembunyikan pernikahannya terdahulu. Harusnya itu ancaman maksimal 7 tahun. Tapi cuman dituntut 1 tahun dan hari ini divonis 1 tahun. Nah, inilah rusaknya proses penegakan hukum. Dan satu lagi ada tambahan. Ada informasi yang saya terima baru beberapa hari terakhir sebelum vonis, ada transaksional dugaan gratifikasi dari terdakwa Tano Tolim, ya kan, ke pihak jaksa, ke oknum jaksa penuntut atau Kasipidum. Itu besarannya 150 sampai 200 juta. Agak miris sekali ya, saya pula dari Ketua Jaringan Pemantau Kewenangan Provinsi Jambi terkait dengan apa yang dialami saudara kita ini, keluarganya. Kita sangat miris melihat penegakan hukum seperti ini. Ini bukan pasar yang bisa dijual belikan. Jadi artinya hari ini saya tegaskan, kami dari JPK akan melakukan upaya-upaya terkait dengan apa yang terjadi ini. Kita akan melakukan aksi baik di Kejari, di Kejati, bahkan sampai ke Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan Agung. Dalam waktu dekat kita akan turunkan massa. Kita tidak mau hukum ini dipermainkan oleh oknum-oknum. Bagaimana bentuk negara ini ketika hal ini dilakukan oleh penegak hukum? Itu yang kita ini kan. Jadi ini baru satu. Nah, bagaimana kasus-kasus yang lain? Jadi kita minta hentikan ini, dan yang memang diduga ini ada transaksional ini tolong ditindak. Ini kejaksaan tidak boleh ada oknum-oknum seperti ini. Kita akan tindak lanjuti itu. Berarti akan ada aksi besar-besaran lagi, Bang? Akan ada aksi besar-besaran. Kita akan turunkan massa lebih banyak.
setelah aksi hari ini. Terima kasih. Korban yang juga istri terdakwa Tanotulim Mentari mengaku kecewa dengan vonis Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Ia semakin sedih lantaran terdakwa tidak ditahan meski divonis bersalah oleh majelis hakim. Masih sangat kecewa sebenarnya Pak, karena sudah banyak bukti yang saya cari. Saya nyari sendiri, terus ya beberapa ya polisi bantulah untuk cari bukti itu semua. Dari awal saya sudah beretikat baik untuk keluarga dia, keluarga saya, supaya saya menutupin ini kejahatan dia nikah lagi. Tapi karena saya udah nggak sanggup, jadi akhirnya saya laporkan dia polisi dan juga keluarganya sudah nggak mau lagi ngobrol sama saya Pak. Saya udah tanya ke ibunya, ke adik-adiknya, nggak ada respon Pak, dia di mana. Padahal dia sama Yuli Susanti itu selalu bertemu dan mereka sudah kumpul keluarga Pak. Nah udah sampai di sini saya berharap dia dihukum lama, tapi ternyata nggak dapat juga. Saya nggak tahu kenapa dia dibebasin, ya tidak ditahan Pak. Karena selagi dia tidak ditahan, aduh bicara Tanoto tuh untuk dia memperingan hukuman dia Pak. Saya tahu macam mana suami saya tuh orangnya Pak. Sementara itu, pihak Humas Pengadilan Negeri Jambi Suwarjo mengatakan, vonis yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa Tanotulim sama dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Ia menjelaskan terdakwa tidak ditahan lantaran yang bersangkutan mengajukan upaya hukum banding. Faktanya sudah kita lihat bersama, jaksa juga mewakili kepentingan korban, tadi sudah bertingkat juga dia dari jaksanya yang bersidang, dari kasih pindumnya sampai ke kajarinya, kan gitu. Mereka menuntut 1 tahun, ya setelah dengan melihat fakta-fakta yang tadi, dakwaannya kan alternatif. Satu yang menurut jaksa terbukti kami sepakat nikah, ada penghalang nikah, kan gitu ada ya. Dia menikah dengan wanita lain, padahal dia tahu-tahu ada penghalang untuk nikah itu, kan gitu. Tapi mendapat satu dakwaan pertama saja yang terbukti, kan begitu. 1 tahun setelah kami bermusyawarah, sepakat juga kami setahun dengan jaksa. Sebelumnya Tanotulim dipolisikan oleh istri sahnya Mentari lantaran diduga menikahi wanita lain dengan cara memalsukan dokumen. Ia diduga memalsukan identitasnya di KTP, dari sebelumnya berstatus menikah dirubah menjadi lajang. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.